Bumi dan teman-teman. Kembali lagi dengan podcast 12 Kuliner 2. Kita akan membawa podcast multikultur. Tapi sebelum kita memulai podcast kita hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh aku. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berkumpul bersama-sama Tuhan untuk membahas podcast kita hari ini yang berjudul multikultur. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan untuk bisa menjelaskan apa itu multikultur. Tuhan berkatilah kami Tuhan yang akan menjalankan podcast kita hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Aku mau nanya nih sama Ariel, apa sih itu multikulturalisme dan apa yang menjadi landasannya sih? Multikulturalisme adalah sebuah konsep atau ideologi yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat, terutama perbedaan dalam hal etnis, budaya, agama, dan bahasa. Landasan utamanya adalah pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan supaya untuk menciptakan kesetaraan serta saling menghormati antara kelompok yang berbeda. Gagasan ini berfokus pada penerimaan bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya dan etnis dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa ada suatu pun kelompok yang dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan dominasi budaya lain. Multikulturalisme menolak pandangan melting pot yang mengharuskan kelompok minoritas untuk melupakan identitas asli mereka demi mengadopsi budaya mayoritas. Sebaliknya, multikulturalisme mendukung pengakuan atas identitas budaya dan berbeda dan bahkan mempromosikan kebijakan yang melindungi hak-hak tersebut. Aku punya pertanyaan nih sama si Keiswan. Mengapa multikulturalisme menjadi sangat penting di negara seperti Indonesia? Karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini menciptakan tantangan sekaligus kekayaan tersendiri bagi negara Indonesia ini. Pentingnya multikulturalisme di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dengan multikulturalisme, masyarakat Indonesia dapat belajar untuk mengelola perbedaan tersebut, bukan dengan memaksakan homogenitas, tetapi dengan menerima keberagaman sebagai kekuatan. Seperti prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mencerminkan semangat multikulturalisme yang menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan, Indonesia tetap bersatu sebagai bangsa. Selain itu, kebijakan multikulturalisme dapat memastikan bahwa kelompok minoritas mendapatkan perlindungan hak-haknya dan tidak terdiskriminasi oleh kelompok mayoritas. Nah, aku mau nanya nih ke Vina, apa itu perbedaan antara multikulturalisme dengan keanekaragaman budaya? Menurut aku perbedaannya tuh keanekaragaman budaya lebih merujuk pada fakta bahwa dalam suatu masyarakat terdapat berbagai kelompok dengan tradisi, bahasa, agama, dan kebiasaan yang berbeda. Keanekaragaman ini dapat terlihat jelas dalam aspek-aspek kehidupan sosial seperti dalam pendidikan, kehidupan sehari-hari, dan kebudayaan. Namun, keanekaragaman
budaya saja tidak menjamin adanya pengakuan terhadap hak-hak minoritas atau kesetaraan. Sementara itu, multikulturalisme lebih dari sekedar mengakui keberagaman tersebut. Ia adalah suatu ideologi atau kebijakan yang berupaya untuk memastikan bahwa semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, mendapatkan hak yang setara dan dapat hidup berdampingan secara harmonis. Multikulturalisme menekankan pada tindakan afirmatif, pengakuan terhadap hak-hak kelompok tertentu, serta pelindungan terhadap budaya dan agama mereka. Jadi, multikulturalisme mencakup prinsip pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan, bukan hanya sekedar menerima keberagaman itu sendiri. Lalu, aku mau nanya nih sama Kay, bagaimana multikulturalisme dapat membantu mengatasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas? Multikulturalisme membantu mengatasi diskriminasi dengan menegaskan pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya kelompok minoritas. Melalui kebijakan dan prinsip multikulturalisme, negara atau masyarakat berusaha untuk memberikan ruang bagi kelompok-kelompok ini untuk mempertahankan budaya, agama, bahasa, dan praktik sosial mereka tanpa rasa takut diabaikan atau didiskriminasi. Kebijakan yang diterapkan bisa berupa undang-undang yang mendukung hak-hak khusus bagi kelompok minoritas, seperti pendidikan dalam bahasa ibu, pengecualian dari hukum tertentu berdasarkan agama, dan akses ke fasilitas umum yang lebih inklusif lagi. Dengan demikian, diskriminasi bisa diminimalkan karena setiap kelompok dipandang setara dan dihargai dalam keberagamannya, bukan sebagai entitas yang harus menyesuaikan diri dengan budaya minoritas. Aku juga punya pertanyaan nih. Apa yang dimaksud dengan hak yang dibedakan kelompok dalam konteks multikulturalisme kepada Vina? Kalau menurut aku, hak yang dibedakan kelompok adalah konsep yang diperkenalkan oleh Will Kimilika dalam teori multikulturalisme. Ini merujuk pada hak-hak khusus yang diberikan kepada kelompok minoritas untuk melindungi identitas budaya mereka. Contohnya bisa berupa kebijakan yang memungkinkan kelompok minoritas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama mereka, meski mungkin bertentangan dengan hukum umum, atau memberi kesempatan bagi mereka untuk mengakses pendidikan dalam bahasa ibu mereka. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa meskipun suatu negara memiliki hukum dan kebijakan umum yang berlaku bagi semua warga negara, hak-hak tertentu yang berhubungan dengan identitas budaya kelompok minoritas tetap dihargai dan dilindungi. Ini bertujuan dengan menciptakan kesetaraan yang lebih bermakna dengan memberikan setiap kelompok kemampuan untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Aku mau dengar nih pendapat dari Ariel tentang tantangan terbesar dalam menerapkan multikulturalisme di Indonesia itu apa sih? Tantangan terbesar dalam menerapkan multikulturalisme di Indonesia adalah adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Terjadi di banyak daerah. Ketidakmertaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan membuat berbeda-beda kelompok, khususnya kelompok minoritas atau masyarakat adat merasa terpinggirkan. Selain itu, ketiadaan sosial juga sering menjadi pemicu konflik horizontal yang melibatkan perbedaan etnis,
agama atau budaya atau suku. Isu-isu ini seringkali diperburuk oleh politik identitas yang memperburuk polarisasi. Seringkali politik yang memanfaatkan isu agama dan etnis untuk meraih kekuasaan, menambah kesulitan dalam membangun solidaritas antara kelompok. Untuk itu dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah serta kesadaran kolektif masyarakat untuk mewujudkan multikulturalisme yang inklusif dan menghargai semua identitas tanpa menonjolkan perbedaan tersebut sebagai sumber perpecahan. Aku mau nanya nih sama Kay, apa sih peran gereja dalam mendorong nilai-nilai multikulturalisme di Indonesia? Gereja memiliki peran yang sangat penting dalam mempromosikan nilai-nilai multikulturalisme di Indonesia, terutama karena gereja seringkali menjadi tempat pertemuan berbagai kelompok yang berbeda. Gereja dapat menjadi contoh dalam memperlihatkan bagaimana keberagaman suku, budaya, dan agama dapat diterima dan dihargai dalam lingkungan yang harmonis. Di banyak gereja, kita dapat melihat keberagaman jemaat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan sosial. Dengan mengajarkan kasih, solidaritas, dan penerimaan tanpa membedakan perbedaan, gereja dapat menjadi agen perubahan dalam memperkenalkan multikulturalisme kepada masyarakat. Selain itu, gereja juga dapat menjadi pelopor dalam upaya melawan diskriminasi, baik itu diskriminasi berdasarkan suku, agama, maupun kelas sosial. Apa tantangan bagi gereja dalam mengimplementasikan nilai-nilai multikulturalisme, Tina? Tantangannya tuh yang paling terbesar bagi gereja dalam mengimplementasikan nilai-nilai multikulturalisme adalah bagaimana cara menyatukan jemaat dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda dalam satu persekutuan yang harmonis. Dalam konteks Indonesia, seringkali ada perbedaan pandangan dalam hal adat istiadat, ibadah, dan bahkan dalam memahami ajaran agama yang sama. Gereja perlu bekerja keras untuk memastikan bahwa semua kelompok merasa diterima dan dihargai tanpa adanya dominasi budaya atau agama tertentu. Selain itu, gereja juga harus siap menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam pengajaran dan pelayanan mereka tanpa mengorbankan prinsip-prinsip ajaran agama yang sudah ada. Kesimpulannya, multikulturalisme adalah konsep penting yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, dan agama dan bahasa dalam masyarakat Indonesia. Dengan keragamannya yang sangat luas, multikulturalisme menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan kesetaraan antara kelompok. Meskipun tantangan dalam mengimplementasi multikulturalisme seperti ketimpangan sosial dan politik identitas, masih ada prinsip multikulturalisme berfokus pada penghargaan terhadap hak kelompok minoritas dan menjaga solidaritas sosial. Gereja juga memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai multikulturalisme, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong kesetaraan antara kelompok dengan pengakuan terhadap
keberagaman dan penerapan kebijakan yang adil. Multikulturalisme dapat meningkatkan kesejahteraan bersama dengan Dan memperkuat ras persatuan di Indonesia. Semoga pembahasan ini dapat memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari. sekian pembahasan podcast bab 10 dari kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa.